Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali saat ini saya akan menyampaikan pesan pendek dan khusus kepada saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari bahaya COVID-19 atau berbagai macam bencana yang bisa saja terjadi di dalam waktu-waktu yang akan datang. Saudara, kalau saudara ingin selamat, sehat sampai Tuhan datang, pertama, ini yakinlah bahwa saudara kita masih akan dipakai oleh Tuhan. Ini penting, saudaraku. Kalau Tuhan masih ingin pakai kita, maka kita tidak akan diizinkan terkena COVID-19. Kita tidak akan diizinkan kecelakaan di perjalanan. Kita tidak akan diizinkan terkena bencana-bencana apapun, saudaraku. Tapi yakinlah, dan saudara harus koreksi betul diri dan hidup saudara masing-masing. Hidup kita masing-masing, kita betul-betul teliti, jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita ini masih akan dipakai Tuhan begitu, saudaraku? Kalau saudara betul-betul masih akan dipakai Tuhan, tentunya saudara akan selalu berusaha berbuat baik, benar, dan kudus, saudaraku. Dan masih ada sesuatu yang belum saudara selesaikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan juga, saudaraku, kalau masih ada yang akan Tuhan nyatakan melalui seorang hamba dan pekerjaan hamba Tuhan itu belum selesai, maka Tuhan belum akan mengizinkan sesuatu menimpa, membahayakan jiwanya, membahayakan nyawanya. Tidak akan terjadi, saudaraku. Demikian pula kepada saudara. Kalau Tuhan masih akan pakai hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan, saudara bekerja bukan untuk memenuhi dagingmu sendiri, tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk kegenapan rencana Tuhan, maka saudara tidak akan diizinkan terkena apa-apa. Jangankan COVID-19, saudaraku, bencana-bencana yang dahsyat pun tidak akan diizinkan mengenai saudara. Tapi yakinkan bahwa saudara kita masih akan dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan di akhir zaman, di dalam satu rencana firman Tuhan yang benar, saudaraku. Sebab kalau Tuhan masih mau pakai kita, masih mau pakai saya, saudara semua, kita akan terlindung dari bahaya maut. Itu pasti, saudaraku. Kalau saudara masih akan dipakai Tuhan di dalam kegerakan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka saudara tidak akan diizinkan terkena berbagai macam penyakit, malapetaka, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, sudah cukup, sudah tidak dipakai lagi, maka tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi sehingga seseorang itu diangkat kembali, diambil kepada Bapa. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan juga harus mawas diri. Apakah hidupmu, hidup kita semua, ini masih akan dipakai oleh Tuhan? Kita harus koreksi diri ke dalam. Juga jemaat-jemaat juga begitu. Apakah hidupmu itu masih akan dipakai oleh Tuhan? Masih berguna bagi ladang pelayanan, teristimewa untuk rencana kegerakan akhir zaman, rencana Tuhan di akhir zaman. Saudara ini masih akan berguna atau tidak? Ataukah saudara ini justru menjadi pembantah-pembantah dari dunia ini, yang dengan seenak mulut mungkin saudara menghujat segala sesuatu yang tidak saudara ketahui, bahkan juga melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan kotor, menipu, dan lain sebagainya.
Kalau itu yang saudara kerjakan, maka saudara, virus COVID-19, berbagai macam bencana itu akan sangat mudah mengenai saudara. Karena saudara itu sudah nggak kepake lagi, begitu loh saudara gampangannya. Kalau orang sudah nggak kepake lagi, itu Tuhan pasti ambil, saudaraku. Jadi yakinkan, pertama, bahwa hidup kita masih Tuhan akan pakai, teristimewa untuk kegerakan di akhir zaman, untuk kegerakan kegenapan rencana Tuhan melalui kitab Wahyu. Saudaraku, saudara dibimbing di dalam pengajaran yang benar, saudara menggunakan harta saudara dengan benar, tidak untuk menuruti hawa nafsu saja, tapi juga untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan, untuk menolong sesama. Saudaraku, saudara masih dipakai Tuhan. Kalau saudara yakin seperti itu, dan itu betul, saudara tidak akan kenapa-kenapa oleh COVID-19 ini, bahkan oleh malapetaka-malapetaka yang lain. Jadi pertama yang harus diketahui, yakinkan, koreksi, kita belajar koreksi diri. Apakah kita ini masih dipakai oleh Tuhan? Kalau Tuhan masih akan pakai kita dalam nama Tuhan Yesus, jangankan COVID-19, saudaraku, berbagai macam bencana-bencana yang dahsyat itu tidak akan diizinkan mengenai saudara, mengenai kita semua. Saudaraku, jadi yakinkan akan hal ini. Tuhan masih mau pakai saudara. Ini yang ke-1. Kemudian yang kedua, ini baik untuk hamba-hamba Tuhan ataupun untuk jemaat-jemaat yang terbiasa di dalam melayani Tuhan. Ini hendaknya semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada penipuan-penipuan, manipulasi-manipulasi di dalam pelayanan, membohongi jemaat dengan mujizat-mujizat palsu. Saudaraku, jemaat-jemaat sekarang kritis loh, saudaraku. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu mereka kritis sekali. Oleh karena itu, kalau saudara memang dipercaya mujizat, lakukanlah. Tetapi kalau tidak, ya jangan mengada-ada. Itu saudaraku. Kalau saudara dipercaya berbahasa roh lah. Tapi kalau tidak, ya nggak usah mengada-ada. Roh itu bekerja di dalam hidup kita menurut wadah kita masing-masing. Saudaraku, tidak harus berbahasa roh. Kadang Roh Kudus itu menyentuh seseorang, kemudian orang itu cukup meneteskan air mata, dan itu air mata yang didengar oleh Tuhan. Keluhan batin doa kita sudah didengar oleh Tuhan. Jadi yang kedua itu, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada manipulasi-manipulasi di dalam pelayanan, saudaraku. Sebab kalau ada manipulasi-manipulasi di dalam pelayanan, rawan sekali COVID-19 ini justru menyerang saudara. Bahkan bencana-bencana yang lain sangat mudah, karena saudara tidak berada di dalam rencana Tuhan. Saudara tidak berada di dalam perlindungan Tuhan. Itu yang kedua. Jangan melayani Tuhan sembarangan. Lakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan kekudusan, semaksimal mungkin saudara bisa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting juga. Saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin, saudaraku. Perintah di sini justru awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bukan awasilah ajaran orang lain, saudaraku. Tapi awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Saudaraku, hamba Tuhan hendaknya menguji apa benar suara yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada saudara. Itu saudara harus betul-betul menguji, menyampaikan sesuatu yang benar-benar saudara mengerti. Kalau saudara tidak paham, saudara tidak mengerti, itu jangan sok tahu deh, nanti saudara keliru di hadapan Tuhan. Bernubuat juga begitu, jangan asal bernubuat.
kalau betul-betul disuruh Tuhan lewat satu roh, cengkeraman Roh Kudus yang kuat, ya bernubuatlah. Tetapi kalau tidak, jangan ikut-ikutan karena mungkin ingin menunjukkan kehebatan saudara mungkin menengking COVID-19 dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan malu nanti saudara. Saudara, jadi awasilah dirimu dan ajaranmu. Kemudian ajaran-ajaran yang saudara sampaikan itu juga harus alkitabiah. Awasi, jangan ajaran melenceng tetapi saudara tetap saja ngotot. Ajaran sudah seperti dukun, saudaraku. Banyak sekali sekarang ini ajaran-ajaran yang ngaco. Makanya Tuhan menegur melalui COVID-19 ini, saudaraku. Tuhan menegur pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Banyak sekali ajaran-ajaran yang ngaco, saudaraku. Tidak alkitabiah, lucu kayak dukun kalau dipikir-pikir, saudaraku. Yang seperti itu hilangkan sudah. Kita betul-betul harus jujur di hadapan Tuhan. Melayani apa yang merupakan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Kalau saudara nggak tahu, nggak usah ngomong. Jangan bohongin jemaat ke surga, ke neraka, dan lain sebagainya. Itu tidak baik. Saudara, karena pengajaran ini sangat penting. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Saudaraku, kita mengawasi pengajaran kita, saudaraku, supaya pengajaran kita ini menjadi berkat untuk orang banyak, menuntun orang banyak kepada kebenaran, teristimewa kepada rencana Tuhan di akhir zaman. Kita melihat tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dinyatakan, saudaraku, baik melalui tulah-tulah yang masih kecil, ini saya katakan kecil COVID-19 ini belum 21 tulah malapetaka akhir zaman. Ini baru pertanda bahwa kita akan masuk di dalam 7 tahun terakhir, tetapi kita belum masuk yang 7 tahun terakhir itu. Saudaraku, ini baru satu pertanda saja. Saudaraku, jadi ada 3 hal yang harus kita ingat baik-baik kalau saudara ingin selamat, saudara ingin sehat, saudara ingin terhindar dari COVID-19, saudara ingin terhindar dari bahaya-bahaya akhir zaman. Pertama, yakinkan dirimu kita masih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Yakinkan itu. Koreksi diri akan hal itu. Kemudian yang kedua, jangan melayani Tuhan sembarangan. Jangan ada manipulasi di dalam pelayanan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau melihat sesuatu penglihatan, katakan. Tapi kalau tidak, jangan. Kalau saudara punya karunia kesembuhan, kerjakan. Tapi kalau tidak, jangan. Kita harus bekerja betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, awasilah dirimu dan ajaranmu. Kita harus mengawasi ajaran kita, saudaraku. Yakinkan itu, bahwa itu betul-betul merupakan satu ilham Roh Kudus yang didukung dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ajaran yang ngawur dan asal-asalan. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, banyak sekali ajaran yang ngawur dan asal-asalan, tidak alkitabiah. Akhirnya justru sekarang ketika wabah COVID-19 terjadi, saudaraku, itu menjadi sandungan yang luar biasa. Saudaraku, katanya hamba Tuhan itu bisa begini, buktinya sekarang apa? Enggak terbukti omongannya selama ini, saudaraku. Malu kan, saudaraku? Jadi kita harus belajar untuk mengawasi diri kita, pengajaran kita yang harus betul-betul benar, merupakan ilham Roh Kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Allah yang menuntun jemaat kepada kebenaran, menuntun jemaat kepada kebenaran dan membawa kepada rencana Tuhan yang sejati, kepada surga. Ini yang lebih mudah, yang agak sulit, tapi kita sudah berusaha dan kita akan lakukan. Kita akan membawa jemaat kepada rencana Tuhan di akhir zaman.
Jadi 3 perkara itu saudara perhatikan baik-baik, yakinkan masih berguna, masih dipakai oleh Tuhan. Ini penting kalau saudara ingin selamat dari COVID-19 dan bahaya-bahaya lain. Yang kedua, jangan melayani Tuhan sembarangan. Nyatakanlah apa yang menjadi bagianmu. Kemudian yang ketiga, awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu. Jadi 3 hal ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita selamat dari berbagai bencana akhir zaman, dari COVID-19, dari berbagai bencana akhir zaman. Maka dengan cara kita menguji diri, memurnikan diri ini, maka kita akan terhindar, saudaraku. Jadi ini konsekuensi kalau kita ingin mendapatkan janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita dilindungi karena memang Tuhan masih mau pakai kita untuk rencananya. Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang kaya raya, kalau Tuhan masih mau pakai saudara juga, saudara harus tahu pakai hartamu untuk kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Hamba Tuhan juga begitu, saudaraku. Koreksi 3 hal tadi. Yakinkan masih dipakai dan berguna bagi Tuhan. Jangan melayani dengan sembarangan. Kemudian awasilah dirimu dan ajaranmu. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.